Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Rian Hidayat. Saya dari lokal HPI A, Hukum Pidana Islam A. Terus NIM 10211923, MK Politik Hukum Pidana. Akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu, di mana soalnya ada 6 yang insya Allah akan kita jawab. Baiklah, kita mulai saja. Soal pertama, yang pertama adalah pengertian politik kriminal menurut para ahli. Jadi menurut para ahli ini banyak sekali yang berbeda-beda pendapat, namun memiliki satu tujuan kalau menurut saya. Nah, saya mengutip di sini, menurut Sudarto politik hukum ialah. Jadi menurut Sudarto, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, jadi itu menurut para ahli, saya kutip dari Sudarto. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal. Jadi kita lihat kriminal ini sering sekali terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan yaitu merupakan contohnya seperti merampok, merampas hak orang lain, mencuri, dan banyak lagi kejahatan atau kriminalitas. Nah, kriminalitas ini dia berhubungan dengan hukum. Karena apa? Jika sudah melakukan kejahatan, tentunya akan diciduk oleh hukum. Karena hukum menentang hal-hal tersebut agar supaya negara kita aman. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, melalui apa yang dilakukannya, ada prosedur-prosedurnya. Jika dia melakukan kejahatannya ringan, tentunya hukumannya ringan. Biasanya akan dimasukkan ke penjara dan diproses oleh pengadilan. Jika hukumannya sampai membunuh, memperkosa atau membunuh, banyak halnya lain, itu akan bisa dihukum mati dengan cara ditembak dengan regu tembak. Banyak sekali contohnya di negara kita yang dihukum mati, yang seperti gerbong narkoba, itu sudah besar kriminalitasnya. Nah, sehingga itulah yang membuat hubungan politik hukum pada dengan politik kriminal ini berhubungan, jadi berkait satu sama lainnya. Itu yang membuat mereka itu berhubungan. Jadi kalau melakukan kejahatan tentunya pasti ada hukum. Baik, yang ketiga, kita masuk yang ketiga, soalnya hubungan politik kriminal dengan politik sosial. Nah, baik. Jadi kejahatan ini ialah masalah sosial. Karena apa? Yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Jadi karena hubungan sosial ini yang menyebabkan melakukan kejahatan, entah itu seperti begal, mencuri, merampok, tentunya itu dilakukan dengan banyak orang. Bisa juga dilakukan dengan sendiri. Namun pada hakikatnya itu karena adanya hubungan sosial tadi.
yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Karena tidak luput dari sosial tersendiri. Sosial seperti ini, kita adalah makhluk sosial kita ini. Maka dia berhubungan dengan kriminal. Jadi kriminal itu sendiri dilakukan oleh manusia itu sendiri dan melakukannya kepada manusia itu sendiri. Nah, karena kita ini makhluk sosial, itulah terjadinya hubungan antara kita dan kriminalitas. Baiklah, kita lanjut ke soal ke nomor 4 ya. Nah, soal nomor keempat ini, cara penanggulan kejahatan dengan kebijakan terpadu. Penanggulannya, cara mencegahnya. Sebenarnya banyak sekali upaya untuk pencegahannya, tapi yang paling terpenting adalah penerapannya. Apakah penerapan ini sesuai dengan keadaan sekarang? Jadi penanggulannya, strategi pencegahan kejahatan ini, kita harus tahu dulu apa yang terjadi penyebab kriminalitas ini. Apa saja? Baiklah, sekarang kita jabarkan. Utama dari kejahatan ini ialah ketimpangan sosial. Ya kan? Diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebutahurupan atau kebodohan. Nah, itulah diantara golongan besar penduduk. Nah, jadi jika kita tahu permasalahannya, penanggulangannya bagaimana? Ya itu tadi, dengan ketimpangan sosial. Bagaimana solusi kita untuk tidak terjadinya ketimpangan sosial antara kita sesama manusia? Ya kan? Sehingga ketimpangan sosial ini tidak terjadi. Itulah PR bagi kita sebagai manusia, untuk saling dukungan, support, saling bahu-membahu agar tidak terjadi seperti ini. Dan pemerintah insya Allah akan membantu hal tersebut. Terus diskriminasi rasial dan nasional. Terus standar hidup yang rendah. Nah, standar hidup yang rendah ini yang membuat orang sering melakukan kejahatan. Ya, seperti pekerjaan dengan gaji yang tidak sesuai, sehingga mereka membuat ingin tidak merasa cukup, tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga standar hidup yang rendah ini terjadi. Bagaimana mereka, ya itulah sebagai kita contoh seperti pejabat pun yang sudah digaji, dijamin kehidupannya, merasa tidak puas. Itulah karena melakukan korupsi. Nah, disinilah kita melakukan balik lagi tentang keadilan. Bagaimana sesuai apa yang dikerjakan dengan yang digaji kita sesuai, sehingga tidak ada ketimpangan sosial tadi. Terus hidup yang rendah tadi, ini ada satu kaitannya, iya kan? Terus pengangguran. Nah, pengangguran ini yang sering kita lihat, lapangan pekerjaan yang sulit dicari, pekerjaan yang tidak dapat untuk dilakukan selayaknya, sehingga apa, banyak anak-anak muda di sana yang sudah menyelesaikan S1, S2 tetap menganggur, modal tidak ada untuk membuka usaha, sehingga bagaimana? Itulah yang membuat orang melakukan kejahatan, karena tuntunan hidup yang membuat mereka seperti itu. Nah, bagaimana? Itulah PR bagi pemerintah, agar lapangan pekerjaan itu dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana caranya agar pengangguran ini dapat diselesaikan? Sebenarnya bisa kita selesaikan, namun kita harus bekerja sama satu sama lainnya agar tidak terjadi pengangguran. Banyak sekali di luar sana yang tamat S1, sarjana, S2 masih menganggur.
Jadi seolah-olah di negeri ini ilmu itu tidak berguna sama sekali. Banyak orang yang maaf cakap masuk lagi ke ada dekengan atau orang dalam, walaupun dia tamat SMA dia milih saudaranya itu. Nah, disinilah yang kita cegah, kita lakukanlah sesuai dengan skill mereka. Jika sekarang itulah yang terjadinya, pengangguran ini berlarut-larut, lapangan pekerjaan yang rendah. Nah, terus kebodohan ini biasanya berhubungan dengan pendidikan ya. Nah, pendidikan, bagaimana guru mengajar, bagaimana pendidikan guru, cara dia mengajar, mengolah atau segala macam, agar murid-muridnya paham apa yang disampaikan dia. Itulah yang membuat negara kita ini sekarang masih berkembang, tidak maju. Karena bagaimana ya, seleksi CPNS pun kadang tidak kondusif. Banyak hal-hal yang serta-merta melakukannya tidak adil. Kecurangan bagi